Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Bahasan berikutnya, mungkinkah mukjizat atau tanda-tanda kenabian? Tentunya manusia ada dua model ya. Yang pertama adalah orang yang percaya adanya Tuhan. Kalau dia percaya adanya Tuhan, maka tentu dia yakin sangat mungkin bagi Tuhan untuk membuat mukjizat ya. Karena yang membuat aturan alam adalah Allah, maka yang merubah aturan alam, yang bisa buat perubahan, pelanggaran atau kebalikannya adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya sebutkan contoh di sini. Contoh pertama, seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kita dulu kan bukanlah sesuatu. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Tidakkah telah datang kepada manusia suatu zaman di mana dulu dia bukanlah sesuatu apapun. Dari tidak ada kemudian menjadi apa? Menjadi ada. Allah bisa menciptakan air dari tidak ada menjadi ada. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Kalau Allah bisa menciptakan air dari tidak ada menjadi ada, apalagi hanya sekedar mengeluarkan dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi. Gaya gravitasi dihilangkan oleh Allah dalam lokasi tertentu, air tersebut malah mengalir ke mana? Ke atas, bukan ke bawah. Fan falaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Maka laut pun terbelah, maka masing-masing seperti gunung yang menjulang. Dia mengalir ke atas. Dan itu sangat mungkin. Sederhana logikanya, karena Tuhan yang menciptakan aturan alam ini, maka dialah yang bisa merubah aturan alam tersebut. Maka bagi siapa yang percaya sama Tuhan mudah. Bagi siapa yang percaya sama Tuhan mudah. Taib. Bagi yang tidak percaya sama Tuhan ini yang jadi masalah. Bagi yang tidak percaya sama Tuhan, atau dia percaya adanya Tuhan tapi Tuhan tersebut terbatas kemampuannya. Ada enggak yang percaya Tuhan terbatas kemampuannya? Ya. Tuhan terbatas kemampuannya. Ya Tuhan, misalnya sebagian Tuhan hanya bisa mencipta, sebagian Tuhan hanya bisa merusak, sebagian Tuhan hanya bisa memelihara. Ada keyakinan sebagian orang seperti itu. Mereka tidak meyakini suatu Tuhan yang sempurna, tapi Tuhan yang terbatas kemampuannya. Ya, seperti ada yang meyakini Tuhan tiga. Satu Tuhan mencipta, satu Tuhan fungsinya adalah memelihara, satu Tuhan fungsinya adalah melebur, yaitu merusak. Tidak satu berfungsi tiga. Artinya mereka meyakini ada keterbatasan kemampuan Tuhan. Demikian juga, atau meyakini Tuhan tersebut telah membuat aturan-aturan tapi ditinggalkan. Seperti ibarat Tuhan seperti seorang pembuat jam. Setelah dia buat jam, jam sudah berjalan, dia tinggalkan. Jam itu jalan apa? Sendiri. Ada sebagian orang punya pemahaman seperti itu. Kita sudah enggak butuh Tuhan lagi. Ini di antara pemahaman ateis. Kita enggak butuh Tuhan lagi karena Tuhan sudah selesai tugasnya. Tuhan sudah selesai tugasnya. Dia sudah ciptakan, ibarat orang bikin jam, jam jalan sendiri, dia sudah enggak perlu. Nah, kalau orang keyakinan ada Tuhan tapi Tuhannya seperti itu, entah terbatas kemampuannya atau Tuhan sudah tidak ngurus lagi, berarti aturan alam tidak akan bisa dirubah. Aturan alam tidak akan bisa dirubah. Paham ya? Kalau Tuhan terbatas kemampuannya, dia tidak bisa merubah aturan apa? Alam. Di luar kemampuannya. Tuhan enggak mampu, bagaimana lagi? Atau Tuhan sudah ciptakan, dia tinggalin, sama. Berarti aturan alam tidak bakalan berubah. Nah, orang yang model seperti ini, maka dia tidak akan percaya sama mukjizat. Seperti Stephen Hawking. Beda antara Albert Einstein dengan Stephen Hawking. Dua-duanya kafir. Tapi Albert Einstein, dia meyakini adanya Tuhan. Ilmu fisikanya mengantarkan dia yakin adanya Tuhan. Dan sebagian ahli fisikawan seperti itu. Ketika melihat alam semesta ini tidak berjalan sendiri, tapi ada aturan di balik ini, dan mereka menemukan rumus-rumus fisika yang menunjukkan setiap kejadian ada aturannya. Ada sebab dan akibat. Yang ini yang bikin pasti zat yang sangat hebat, maka dia percaya sama Tuhan. Sebaliknya sebagian fisikawan justru kafir kepada Tuhan. Ketika mereka melihat
bahwasanya aturan alam sudah berjalan dengan semestinya, dia bilang tidak butuh lagi dengan Tuhan. Seperti diucapkan oleh Stephen Hawking, dia mengatakan alam tidak perlu butuh Tuhan. Kenapa? Sudah berjalan dengan apa? Sendirinya. Nah, orang yang seperti ini, dia meyakini aturan alam tidak akan berubah, maka dia tidak akan percaya sama siapa? Mukjizat. Karena mukjizat itu perubahan aturan alam. Perubahan aturan alam. Makanya sebagian mereka mulai menafsirkan mukjizat dengan hal yang aneh-aneh. Contoh, misalnya mereka menafsirkan misalnya Tayron ababil. Kata mereka bukan burung-burung yang tiba-tiba muncul, tetapi itu hanyalah jarathim. Jarathim itu virus-virus atau bakteri yang kemudian menyerang Abraha dan pasukannya, maka Abraha dan pasukannya mati. Karena untuk bilang tiba-tiba ada burung muncul dari lautan membawa kerikil tiba-tiba, itu dari mana? Enggak logis menurut mereka. Enggak logis menurut mereka. Ini koneksinya kenapa ini? Oke. Baik, kita lanjutkan. Bahasan berikutnya sifat-sifat mukjizat para nabi. Sifat-sifat mukjizat para nabi. Di antara sifat-sifat mukjizat para nabi, sebelum kita sampai pada Al-Qur'an, yang pertama, bisa jadi Allah berikan mukjizat tanpa diminta oleh nabi tersebut atau tanpa ditantang oleh kaumnya. Mukjizat tidak harus nabi minta dan tidak harus ditantang oleh kaumnya minta. Ya, karena sebagian kaum nabi mereka minta mana? Dikatakan bukti. In kunta minas shadiqin fa askit alaina kisafan minas sama. Turunkanlah jatuhan dari langit kalau kau memang orang yang jujur. Jadi mereka tantang. Terkadang sang nabi tidak minta dan tidak ada tantangan dari kaumnya, Allah berikan mukjizat karena keperluan. Seperti mukjizat tongkat Nabi Musa. Allah panggil Nabi Musa, tiba-tiba Allah bertanya, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tanganmu wahai Musa? Kata Nabi Musa, "Ini tongkatku." Ya. Atawakka'u 'alaiha, aku gunakan untuk bertelaikan, wa ahusyu biha 'ala ghanami, untuk aku carikan makanan buat kambing-kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya kepentingan yang lain. Kata Allah, "Alqiyamu ya Musa," lemparkanlah tongkatmu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Nabi Musa lempar, tiba-tiba jadi apa? Ular. Nabi Musa kabur. Dia tidak tahu tongkatnya bakalan jadi apa? Ular. Dia pun kabur. Kata Allah, "Aqbil, balik. Wala takhaf, jangan takut. Innaka minal aminin." Jangan takut, balik. Artinya dia tidak menduga tongkat itu akan dijadikan apa? Mukjizat, ya. Maka Allah bilang, "Ambil lagi tongkat itu, akan kembali seperti sanu'iduha siratahal ula." Kami akan jadikan lagi seperti itu. Ini sekedar Allah ajarkan Nabi Musa untuk briefing sebelum ketemu Firaun. Latihan dulu. Karena kalau tidak briefing, lempar tongkat jadi ular, Nabi Musa kabur, Firaun tertawa. Kamu tongkat-tongkatmu sendiri kabur sendiri. Makanya perlu latihan sebelumnya. Intinya Nabi Musa tidak minta, tahu-tahu diberikan apa? Mukjizat tongkat. Al-Quran pun demikian. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menduga bakalan jadi nabi. Dia tidak pernah menduga. Makanya ketika datang malaikat Jibril mengatakan, "Iqra," dipeluk, dilepas, baca. Kata Nabi SAW, "Ma ana biqari," saya enggak bisa baca. Malaikat Jibril peluk lagi, hatta balagha minnal jahdu, sampai aku sesak napas. Fa arsalani, dilepas lagi. Iqra, baca. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma ana biqari," tidak bisa baca. Dipeluk, dilepas sampai akhirnya ditalkin oleh malaikat Jibril. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah minta Al-Quran, tahu-tahu diajarkan oleh Allah apa? Al-Quran. Ini mukjizat tidak diminta. Tetapi bisa jadi juga diminta oleh kaum ini, dan ini kebanyakannya seperti ini. Seperti mukjizat ontanya Nabi Saleh. Kenapa? Diminta oleh kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud berkata, "Qalu innama anta minal musahharin," sungguhnya kau orang tersihir. "Ma anta illa basyarun mithluna," tidaklah engkau wahai Saleh kecuali hanyalah manusia seperti kami. "Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin," datangkan ayat, datangkan mukjizat jika kau termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Saleh kemudian datangkan
Mukjizat itu unta Allah. Hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ini unta Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah mukjizat unta Allah karena diminta oleh kaumnya. Karena diminta oleh kaumnya. Taib. Ini yang pertama. Paham ya? Paham tidak? Paham. Yang kedua, terkait perkara-perkara yang sedang viral. Jadi mukjizat itu biasanya setelah diteliti, mukjizat setiap nabi itu terkait perkara yang sedang viral, yang digandrungi oleh kaumnya. Kaumnya lagi gandrungi apa? Lagi viral, lagi booming. Itulah yang mukjizat terkait dengan perkara yang lagi viral dan booming tersebut. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh di antara mukjizatnya adalah ombak banjir besar yang menelan penghuni bumi seluruhnya. Ketika itu dan Nabi Nuh hidup di musim kemarau. Di musim apa? Kemarau. Makanya Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Aku berkata kepada mereka, kepada kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan turunkan hujan yang lebat karena mereka lagi apa? Kemarau. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan bikinkan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai. Kenapa mereka lagi musim apa? Kekeringan. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam musim kering bikin kapal. Ya, mereka malah tertawa. Ini kemarau malah bikin apa? Kapal. Jadi mukjizatnya terkait dengan yang lagi mereka, enggak mungkin kemarau seperti begini turun hujan, enggak mungkin. Malah turun hujan yang dahsyat buat mereka apa? Tenggelam. Contoh lagi misalnya Nabi Hud. Nabi Hud apa mukjizatnya? Dibahas oleh para ulama. Nabi Hud, setiap nabi pasti punya mukjizat. Setiap nabi pasti punya mukjizat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i min nabiyyun illa waqad u'tiya mithlu ma minal ayati illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu alaihi amana alaihi al-bashar. Tidak ada seorang nabi pun illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Pasti ada mukjizat yang bisa membuat orang beriman. Setiap nabi pasti punya mukjizat. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan. Adapun mukjizatku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Tapi setiap nabi pasti punya mukjizat. Nah, para ulama membahas Nabi Hud mukjizatnya apa? Jawabannya, Nabi Hud mukjizatnya lagi terkait dengan yang sedang viral ketika itu, yaitu kekuatan. Karena kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam, sombong dengan kekuatan mereka. Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak, dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kami yang paling apa? Kuat. Ternyata mereka yang disebutkan dalam buku tafsir, kalau mereka lagi ngamuk, mereka kirim satu orang aja. Misalnya ngamuk sama suku lain, enggak usah kirim banyak orang, satu aja dikirim. Satu ini sudah bikin hancur satu kampung. Karena tubuh mereka yang kuat, mereka angkat batu bisa dilempar, kuat sekali mereka. Nabi Hud apa mukjizatnya? Mukjizatnya dia dikepung sama orang-orang yang kuat, namun mereka tidak bisa mengalahkan dia. Kata mereka, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala, ya. Kata mereka, menurut kami wahai Hud, kalau kau tidak berhenti, ya, kalau kau tidak berhenti dari nasihati kami, dakwah kami, kau akan ditimpa dengan penyakit oleh Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka menakut-nakuti apa? Nabi Hud. Makanya Nabi Hud kemudian menantang mereka, ya, washhadu anni bariun, ya, sungguhnya apa namanya? Kata Nabi Hud, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Kata Nabi Hud ketika itu, kalian semua, ya, bersatu padu. Fakiduni jami'an, semuanya bersatu padu, bikin makar sama saya. Tsumma la tunzirun, dan jangan tunggu-tunggu. Sekarang juga kumpul bersatu padu, bikin makar sama saya. Aku bertawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka mampu bikin makar sama Nabi Hud? Mereka enggak mampu. Sebagian ulama mengatakan itulah mukjizat Nabi Hud. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang sekampung, sekabilah, kuat semua, namun mereka semua tidak bisa mengganggu siapa? Nabi Hud. Artinya mereka gentar, padahal mereka orang-orang yang sangat apa? Kuat. Jadi keviralan mereka kalah. Mereka lagi viral jago-jago, ternyata nggak bisa apa-apa. Contohnya Nabi Soleh disebut oleh para ulama, mukjizatnya terkait dengan onta. Kenapa? Karena mereka tinggal di Sohra, Arab di Sohra, di padang pasir, yang mereka bangga-banggaan dengan onta-onta mereka. Tiba-tiba Allah datangkan onta yang aneh, yang tidak seperti onta-onta milik mereka. Onta tersebut keluar dari batu, bukan dari hutan, bukan dari air, bukan dari kolam, bukan dari laut, dari batu yang kita tahu batu bukan sumber kehidupan. Kemudian onta tersebut tiba-tiba besar tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian onta tersebut tiba-tiba bunting tanpa jantan. Tiba-tiba bunting tanpa jantan, langsung besar, langsung bunting, tanpa jantan, tanpa ayah, tanpa ibu, tiba-tiba keluar. Menakjubkan onta tersebut. Maka mukjizat Nabi Saleh terkait dengan yang sedang viral di antara mereka, orang-orang tinggal di padang pasir, mereka senang dengan apa? Onta, bangga dengan ontanya yang bisa menempuh perjalanan jauh. Ternyata onta Allah menakjubkan. Jadi makanya dikatakan hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah onta Allah sebagai tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mukjizatnya apa? Yang sedang viral ketika itu adalah menafsirkan mimpi. Semua orang ngaku bisa menafsirkan apa? Mimpi, dan banyak orang bisa menafsirkan mimpi. Makanya pembesar-pembesar kerajaan mereka ahli menafsirkan mimpi. Makanya ketika raja bermimpi, ya, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra mutasyabih wa ukhra sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudra wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kata raja, aku melihat ada 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus, dan aku melihat ada 7 bulir yang hijau dan ada 7 bulir yang kering. Wahai pembesar-pembesarku, tafsirkanlah mimpiku jika kalian memang mampu untuk menafsirkan. Rupanya ketika itu lagi viral adalah tentang kemampuan menafsirkan mimpi. Tetapi namanya orang menafsirkan mimpi terkadang salah, terkadang benar, dan tidak semua mimpi mereka bisa tafsirkan. Ketika mereka menghadapi tafsir ini, mereka bingung. Kata mereka, qalu adghasu ahlam. Mimpi yang engkau lihat wahai raja seperti adghas. Adghas itu rumputan yang diambil oleh penggembala untuk dimakankan ke kambingnya. Macam-macam. Rumput ini, rumput anu yang kering, yang ini ada batang dikum, campur baur. Sehingga mereka mengatakan, mimpi Anda itu raja tidak ada alurnya. Tidak ada benang merahnya. Gimana kami mau menafsirkan? Adghas, campur carut marut. Tidak bisa ditafsirkan. Ketika mereka semua tidak bisa tafsirkan, ternyata siapa? Nabi Yusuf bisa apa? Tafsirkan. Jadi Nabi Yusuf di antara mukjizat beliau adalah menafsirkan mimpi 100% akurat. Di zaman ketika itu yang sedang viral adalah viral menafsirkan apa? Mimpi. Jadi selalu demikian biasanya para nabi diberikan mukjizat dengan sesuatu yang lebih viral dan dia yang paling unggul. Dia yang paling unggul. Ketika itu tatkala semua orang tidak bisa menafsirkan mimpi sang raja, maka Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi sang raja. Yang berikutnya yang kelima, Nabi Musa. Nabi Musa yang lagi viral apa? Sihir. Ilmu apa? Sihir. Di mana-mana orang belajar sihir. Maka Allah berikan kepada Nabi Musa bukan sihir. Mirip sihir tapi bukan sihir. Maka dia unggul. Maka Fir'aun ketika lihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya bisa jadi ular, mengeluarkan tangannya bisa keluar cahaya, maka dia bilang ini sihir. Maka dia pun panggil seluruh penyihir yang ada di kota Mesir untuk berduel dengan Nabi Musa. Para ulama khilaf berapa jumlah penyihir tersebut. Ada yang mengatakan sampai ribuan, wallahu alam, tapi banyak sekali penyihir ketika itu untuk berduel melawan satu orang, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan Fir'aun tidak tanggung-tanggung karena ketika itu nonton, rakyat semua nonton. Rakyat semua nonton. Maka akhirnya ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka berubah menjadi ular,
Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya jadi ular betulan. Lalu ular tersebut memakani ular-ular palsu tadi. Di saat itulah kemudian para penyihir akhirnya beriman kepada Musa alaihissalam. Ya, fa ulqiyas saharatu sujada. Para penyihir pun sujud. Mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah penguasa alam semesta, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang didatangkan oleh Musa alaihissalam bukan sihir. Karena sihir itu hanyalah membuat khayalan, takhyil, membuat mata salah melihat. Tapi Musa alaihissalam yang beliau datangkan benar-benar tongkat jadi daging ular. Tongkat kayu berubah menjadi apa? Ular. Secara teoritis kimia enggak mungkin. Tongkat jadi apa? Daging. Tongkat yang mati, tidak ada kehidupan, tiba-tiba jadi ular yang bergerak, bahkan bisa makan, bisa sini dalam sekejap. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin ada yang bisa bikin begini kecuali Tuhan, kecuali yang mengatur alam semesta. Makanya seketika itu pula mereka beriman kepada Nabi Musa. Jadi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa bukanlah sihir, tapi mirip sihir, tapi dia bukan sihir, dia nyata dan dia unggul. Dia unggul dibandingkan ahli sihir ketika itu, maka Nabi Musa pun unggul ya. Dan diantaranya tadi tongkat mukul laut, laut kemudian mengalir ke atas. Taib. Di antaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disebutkan oleh para ulama, dia hidup di zaman ketika filsafat Ionian lagi viral. Ionian ini Yunani kuno. Jadi Yunani mereka mengalami berapa tahapan. Sebelum abad ke-7 Masehi, mereka masih percaya kepada dewa-dewa. Sehingga mereka mengkaitkan kejadian-kejadian alam dengan dewa. Misalnya kalau guntur berarti dewa lagi apa gitulah. Kalau hujan mungkin dewa lagi nangis, begitu-gitulah. Mereka selalu kaitkan dengan kegiatan dewa. Kalau ada gini berarti dewa lagi gini, kalau ini dewa lagi begini. Sehingga ini semua khurafat tersebar di Yunani ketika itu. Mereka mengatakan dewa-dewa mereka tinggal di gunung Olympus. Nanti ada dewa zina sama manusia, seperti dewa Zeus zina sama manusia, punya anak Hercules. Itu cerita mereka. Itu sebenarnya cerita apa? Khurafatnya orang Yunani. Ketika sekitar 7 abad, itu sebelum 7 abad sebelum Masehi, abad ke-8 sebelum Masehi, abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, ketika sekitar 6 abad sebelum Masehi, timbullah terjadi naklah. Naklah itu perubahan besar-besaran dari filsafat Yunani yang tadi isinya khurafat semua, mitos-mitos, berubah menjadi filsafat yang ilmiah. Mereka mulai membahas semua terjadi alam semesta ini tidak boleh dikaitkan dengan dewa, tapi harus ada ilmiahnya. Maka mereka mulai bahas kenapa ini harus ada begini, selalu sebab akibat. Oh, azan kah? Baik, berarti azan dulu ya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Kita sampai pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disebutkan beliau hidup di ketika filsafat Ionian lagi viral, yaitu saya sebutkan tadi Ionian adalah filsafat Yunani yang muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi maksudnya sebelum lahirnya Nabi Isa. Abad ke-6 itu 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Ketika itu terjadi naklah itu perubahan besar-besaran. Dari yang tadinya Yunani dengan mitos-mitos kedewaannya menafsirkan kejadian alam dengan kegiatan dewa, kemudian berubah pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, berubah menjadi mereka berusaha menjelaskan kejadian alam dengan ilmiah, dengan ilmu fisika. Ini begini, ini begitu, jika begini maka begini, jika begini maka begitu, dan mereka benar-benar meyakini tentang hukum alam tersebut. Ternyata Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman yang merusak semua hukum alam. Angin, burung bisa bicara sama siapa? Nabi Sulaiman. Jin-jin bisa tunduk oleh Nabi Sulaiman, sehingga khilaf di kalangan para ulama apakah jin-jin, setan-setan yang tunduk bisa dilihat oleh Bani Israel atau tidak ketika itu. Ada yang mengatakan bisa dilihat, ada yang mengatakan tidak, tapi maksudnya mukjizatnya luar biasa ya. Ya, bisa burung bisa menguasai angin. Yang ini mematahkan bahwasanya alam harus sebab akibat, tidak harus. Ya, kenapa ada Tuhan? Tuhan yang bisa merubah hukum sebab akibat tersebut. Nabi Sulaiman paham bahasa semut ya. Kita semut kalau ngomong aja kita enggak dengar, apalagi mau paham. Nabi Sulaiman semutnya di bawah, dia di atas kuda atau mungkin dia di atas angin, jauh dia bisa dengar. Dia bisa dengar dan dia ngerti lagi ngomong apa. Kita dengar pun tidak, apalagi mau paham. Itu Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Isa, mukjizatnya juga masih tersebar filsafat Yunani ya.
Kemudian juga lagi viral pengobatan ketika itu, lagi viral pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa hal yang menakjubkan, lebih hebat dari pengobatan. Ternyata Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang dengan menyentuh saja. Orang yang buta bisa langsung melihat, orang yang terkena penyakit baros bisa langsung sembuh. Bahkan orang yang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa membuat patung dari tanah liat, ditiup keluar, terbang jadi burung. Terbang jadi burung. Yang mujizat-mujizat ini luar biasa, menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan Tuhan karena memiliki mujizat-mujizat. Dan sampailah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang sedang viral ketika itu? Yang sedang viral adalah syair-syair. Orang-orang Arab lagi gandrung syair-syair. Bahkan syair itu seperti medsos, dijadikan sarana untuk memuji, untuk menyerang, untuk menyerang ya. Sampai ada buku judulnya para penyair yang dibunuh oleh syairnya sendiri. Kenapa bikin syair, bikin jengkel orang, dia dibunuh. Jadi para penyair yang terbunuh akibat syair-syair mereka. Jadi orang Arab suka dengan syair-syair. Mereka lagi bangga-bangga dengan balaghah mereka, dengan syair-syair mereka. Sampai mu'allaqat sab'ah yang digantung di Ka'bah itu karena mereka mengagungkan syair-syair. Nah, ketika itu datanglah Rasulullah SAW dengan satu mukjizat yang mengungguli itu semua. Datanglah Al-Quran yang dia bukan nathar, dia bukan juga syair. Tapi enak dibaca, mudah dihafal, lebih enak kita baca daripada membaca apa? Syair. Tapi dia tidak punya ketukan seperti syair, enggak. Ya, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajari Muhammad syair dan dia tidak pantas menjadi apa? Penyair. Al-Qur'an itu peringatan. Maka datanglah mukjizat yang mengungguli ketika itu semua, Al-Qur'an. Ini kira-kira sederhana tentang sifat-sifat mukjizat para nabi. Intinya biasanya mukjizat para nabi itu terkait dengan yang sedang viral, yang sedang booming, yang sedang digandrungi, dibangga-banggakan ketika itu ya. Paham? Insyaallah kita lanjutkan. Apa keistimewaan mukjizat Al-Qur'an? Kita mulai masuk inti. Tadi semua mukaddimah ya. Tadi semua apa? Mukaddimah. Sekarang kan judulnya mukjizat apa? Al-Qur'an. Kita sudah tahu tadi bedanya kenapa disebut mukjizat, tidak pakai ayat, burhan, sultan. Ya, kenapa dibilang mukjizat? Sudah jelaskan. Terus kita jelaskan mukjizat itu secara bahasa, secara definisi, apa bedanya dengan dalailun nubuwah, apa bedanya dengan irhasat. Masih ingat enggak? Masih. Terus kita sebutkan juga bahwasanya ciri-ciri mukjizat tadi biasanya yang sedang viral. Baik, sekarang kita bahas mukjizat Al-Qur'an. Apa keistimewaan mukjizat Al-Qur'an? Perhatikan poin 1. Nabi-nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya di lokasi tertentu. Hanya diutus pada kaumnya di lokasi apa tertentu. Seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Makanya ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khidir tanya, "Anna bi ardi salam." Nabi Musa bilang, "Assalamualaikum." Nabi Khidir kaget. Kok ada di tempatku orang mengucapkan salam? Karena kaumnya tidak ada yang mengucapkan apa? Salam. Kamu siapa? Kok ngucapin salam? Kata Musa, "Saya Musa." "Anta Musa Bani Israel?" Kau Musanya Bani Israel? Bukan Musa Pekanbaru, bukan Musa Rumbai, bukan. Engkau Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, "Iya." Nah, berarti Nabi Musa diutus kepada Khidir enggak? Enggak. Dan dia tidak diutus kepada kaumnya Khidir. Dia Musa khusus buat Bani Israel. Jadi dia itu diutus untuk kaum tertentu, lokasi tertentu. Adapun Nabi diutus untuk seluruh umat. Ini bedanya. Kata Nabi SAW, "Wa kana nabiyyu qabli bu'itha ila qaumi khassah wa bu'ithu ila nasi ammah." Adapun nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya khusus, aku diutus kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nasu inni ilaikum inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah rasul kepada kalian seluruhnya. Ya. Ya, kemudian Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami utus engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah juga berfirman, "Tabarakalladzi nazal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya untuk memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Jadi Nabi diutus untuk seluruh alam
semesta, bukan pada lokasi tertentu, bukan buat orang Arab aja, tapi juga buat orang Indonesia, buat orang Jawa, buat orang Pekanbaru, semua satu dunia Nabi diutus. Itu beda pertama. Beda yang kedua, nabi-nabi terdahulu masa risalahnya, yang kedua, masa risalahnya hanya zaman tertentu. Seperti Nabi Musa, masa risalahnya sampai zaman Nabi Isa. Ketika zaman Nabi Isa ada banyak revisi-revisi, ada revisi-revisi. Wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, dan aku menghalalkan sebagian yang dulu diharamkan kepada kalian dalam risalah Nabi Musa. Jadi Nabi Isa datang untuk merevisi sebagian apa? Taurat. Terus Nabi Isa selesai juga dengan datangnya Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi dulu risalah mereka atau hukum mereka hanya berlaku pada zaman tertentu. Sehingga Nabi Ibrahim risalahnya tidak lanjut kepada nabi-nabi selanjutnya. Meskipun secara umum ada yang sepakat sama, tauhid, akhlak yang mulia, tapi risalah fikih beda-beda, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-anbiya abnaun li allat. Ya, ummahatuna syatta, dinuna wahid, wa ummahatuna syatta. Kami ini para nabi seperti anak-anak satu bapak lain ibu, seperti anak-anak satu bapak lain apa? Ibu. Agama kami satu, maksudnya semuanya menyeru pada tauhid. Tapi ibu kami berbeda-beda, maksudnya syariat kami berbeda-beda. Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Kami jadikan setiap kaum ada syariat sendiri. Oleh karenanya syariat para nabi itu ada expirednya, ada masanya. Beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya sampai hari kiamat. Bahkan di hari kiamat, ketika Nabi Isa turun untuk memerangi Dajjal, Nabi Isa berhukum dengan hukumnya siapa? Berhukum dengan hukumnya Muhammad. Makanya ketika Nabi Isa turun, ketika itu sholat subuh. Sholat subuh, jadi Imam Mahdi sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Dajjal. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi tahu itu Nabi Isa, maka Nabi Isa disuruh jadi imam. Nabi Isa enggak mau. Imam Mahdi tetap jadi imam, dan dia bermakmum kepada Imam Mahdi. Dia bermakmum kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya syariat Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Inilah dua hal yang berbeda antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lalu. Saya ulangi, nabi-nabi lalu diutus pada kaum tertentu. Kemudian masa syariatnya bisa expire. Kalau Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, dan syariatnya tidak akan expire sampai hari kiamat. Dari situ maka mukjizat Nabi Muhammad SAW harus beda dengan mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau mukjizat Nabi sebelumnya hanya dilihat oleh kaumnya, kaum setelahnya tidak melihat lagi. Faham? Ketika Nabi Musa pukul tongkat pukul lautan terbelah, apakah umat Nabi Musa melihat? Lihat atau tidak? Umat Nabi Isa lihat atau tidak? Tidak, hanya dengar. Kita pun enggak lihat, kita cuma apa? Dengar. Mukjizat onta Nabi Saleh itu hanya terjadi di kaum Samud. Kaum Madian, Nabi Syuaib, kaum Lut, kaum Ibrahim tidak pernah lihat, cuma dengar. Sehingga mukjizat nabi-nabi terdahulu itu berhenti kalau nabinya wafat, selesai mukjizatnya, dan hanya disaksikan oleh orang-orang yang sezamannya. Nah, mukjizat Nabi Muhammad tidak boleh begitu. Kenapa tidak boleh begitu? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia dan risalahnya tidak ada expirednya. Maka mukjizat harus dipilih oleh Allah, mukjizat yang abadi juga, sebagaimana abadinya syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana internasionalnya syariat Nabi SAW. Maka disitulah Allah memilih mukjizat kepada Nabi yang bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Mukjizat tersebut apa? Al-Quran. Ini bedanya mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat sebelumnya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, ini hadisnya, ma minal anbiya'i nabiyyun illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberikan mukjizat yang bisa membuat orang beriman. Semua nabi pasti ada mukjizatnya untuk bukti dia seorang nabi utusan Tuhan yang cukup untuk membuat orang beriman. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Adapun wahyu yang Allah berikan kepadaku, mukjizat yang Allah berikan kepadaku wahyu. Mukjizat nabi-nabi terdahulu sebelumnya hissi, maddi, materi terlihat.
tongkat, sesuatu yang terlihat, paham? Laut terbelah, onta, menyembuhkan dengan sentuhan. Ini semua mukjizat yang dilihat oleh apa? Mata. Tapi mukjizat Nabi Muhammad tidak. Suatu yang maknawi. Suatu yang maknawi. Wahyu yang Allah berikan kepadaku, makanya aku berharap aku memiliki pengikut terbanyak hari kiamat dengan mukjizat ini. Kenapa Nabi berharap pengikutnya paling banyak dengan mukjizat ini? Karena mukjizat ini abadi. Beda dengan mukjizat umat sebelumnya. Seandainya saya katakan sama antum, seandainya umat sekarang melihat ada Nabi Musa pukul lautan terbelah, mereka beriman enggak? Pasti beriman ya. Tapi mukjizat itu sudah berhenti. Sudah berhenti. Hanya bisa dilihat oleh, enggak mungkin tiap hari laut terbelah sendiri, enggak mungkin. Oleh karenanya mukjizat tersebut sudah berhenti dan kita tidak bisa menyaksikan. Maka Allah pilihkan kepada Nabi mukjizat yang kekal abadi, yaitu mukjizat berupa Al-Qur'an yang bisa dibaca. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini tambahan lagi. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan mukjizat Nabi terbagi menjadi dua. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Ini disebut dengan pertama al-mukjizat atau dalailun nubuwah ya. Kita mukjizat maksudnya mukjizat al-hissiyah. Yaitu mukjizat-mukjizat yang materi terlihat, paham? Yang berupa materi terlihat, tersaksikan. Yang kedua disebut al-mukjizat al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah. Apa kalau bahasa kita? Hissiyah ini konkret ya, konkret. Al-ma'nawiyah abstrak. Abstrak. Kalau yang konkret banyak ya. Tadi air keluar dari apa? Dari tangan Nabi. Bulan terbelah. Ini semua mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa melihat di belakang makanan jadi banyak ya. Air yang sedikit jadi banyak. Ketika Nabi perang Tabuk, di situ lagi kekurangan air. Nabi bilang nanti ada air, jangan ada yang korek-korek. Akhirnya Nabi berdoa, kemudian air tersebut menjadi apa? Jadi banyak. Yang sekarang namanya Ainut Tabuk. Ainut Tabuk. Saya kemarin sempat ke sana mengunjungi lokasi air tersebut yang dulu airnya sedikit jadi apa? Banyak. Masih ada tempatnya tapi airnya sudah enggak ada ya. Tapi di situlah lokasinya. Itu mukjizat yang terlihat. Mukjizat terlihat. Adapun mukjizat yang tidak, yang maknawi, di antaranya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah akhlak Nabi. Kemudian sirah Nabi, ini disebut oleh Ibnu Hazm, sirah Nabi. Kemudian adalah Al-Qur'an. Nah ini mukjizat ini seperti ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Siapa yang melihat akhlak Nabi dia tahu dia seorang nabi. Tidak mungkin ada manusia punya akhlak seperti ini kecuali Nabi. Makanya saya punya pengajian judulnya Mukjizat Akhlak Rasulullah SAW. Karena akhlak Nabi itu sendiri adalah mukjizat tersendiri. Tapi dia maknawi. Di antara mukjizat Nabi sirah Nabi. Siapa yang baca sirah Nabi? Saya ada pengajian khusus tentang keajaiban sirah Nabi. Saya jelaskan di situ bahwasanya sirah Nabi itu mukjizat. Allah mendesain sirah Nabi luar biasa desainnya sehingga menjadi sirah Nabi tersebut menjadi barometer untuk seluruh urusan manusia sampai hari kiamat. Semua ada jawaban dalam sirah Nabi. Allah atur desain sedemikian rupa. Dan itu adalah mukjizat tersendiri. Dan di antaranya mukjizat apa? Al-Qur'anul Karim yang dibaca sampai hari kiamat. Dan termasuk dari al-mukjizat al-ma'nawiyah. Adapun mukjizat nabi-nabi sebelumnya semua di sini. Ini mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Paham? Paham tidak? Paham. Baik. Komatnya kapan? Mau komat kapan? Terserah saya ya. Antum mau komat kapan? Jam 2 malam. Paham ini? Nah, baik, kita lanjut. Masih panjang. Baik. Dari sini, perhatikan, saya tulis ini. Ini poin penting. Yang pilihkan mukjizat Al-Quran buat Nabi, siapa yang pilihkan? Allah. Apakah Nabi minta mukjizat Al-Quran? Enggak. Nabi aja kaget waktu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun kaget sampai lari ketakutan.
Dia sangka dia sakit, disangka dia akan gila. Taib, apakah orang-orang kafir Quraisy pernah minta mukjizat Al-Quran? Enggak pernah. Kalau onta Nabi Saleh mereka minta. Mereka bilang, ya Saleh, kalau kau bisa keluarkan onta dari sini, dari batu, kami beriman padamu. Mereka yang minta. Seperti jadi banyak orang yang banyak nabi-nabi sebelumnya sebagian mereka minta apa? Minta mukjizat tersebut. Nah, untuk Al-Quran Nabi tidak pernah minta. Kemudian orang Quraisy juga tidak pernah apa? Minta. Tetapi Allah pilihkan Quran. Padahal orang-orang Quraisy minta mukjizat lain. Dalam Al-Quran kita dapati orang Quraisy minta mukjizat lain. Seperti mereka mengatakan dalam surat Al-Hijr. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Wahai orang yang diturunkan katanya Al-Quran kepadanya, sungguhnya kau tu gila. Kalau memang kau nabi, utusan Tuhan, datangkan malaikat ketemu dengan kami. Jadi mereka minta mukjizat, didatangkan apa? Malaikat. Dikabulkan Allah? Enggak. Dalam surat Al-Isra mereka juga minta mukjizat. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami tidak bakalan beriman kepada engkau sampai kau keluarkan sungai-sungai mata air di Mekah. Mekah kering, keluarin apa? Mata air. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau kalau kau bisa bikin, kalau memang kau seorang nabi, ya, bikinlah kebun-kebun di kota Mekah ini yang kering ini, ada kebun korma, ada kebun anggur, di sela-selanya ada sungai, indah. Mereka mau mukjizat itu. Ya. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama. Ya, atau tusqitu alaina kisafan minas sama. Atau kalau kau memang seorang nabi, turunkan langit menimpa kami pingin. Jadi mereka minta aneh-aneh. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kau datangkan Allah sama malaikat berhadapan dengan kami. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama wa lan nu'minu liriqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu. Atau kau punya rumah yang mewah, kau nabi tinggal bilang Tuhan kasih emas rumahmu, jadikan perak, batanya dari emas, bikin dong biar kami percaya. Kalau enggak kami ingin lihat kau naik ke langit. Naik tangga terus kau ambil Quran bawa lihat sama kami, baru kami beriman. Jadi mereka minta mukjizat semua yang hissiyah. Tadi yang pertama minta apa? Dibikin apa? Apa tadi? Keluar mata air di kota Mekah yang kering. Atau mereka minta apa lagi tadi? Kebun korma, kebun anggur, di sela-selanya ada sungai-sungai, keren. Apalagi mereka minta diturunkan hujan, langit jatuh menimpa mereka. Mereka minta apa lagi? Datangkan malaikat dan Allah biar mereka bisa ketemu langsung. Atau mereka ingin kalau kau memang nabi, bikin rumahmu kaya, bukan batu, rumah emas. Atau yang keenam, kau naik, kami lihat kau naik ke atas, ambil Quran. Tapi apakah Allah kabulkan permohonan mereka? Tidak, Allah tetap turunkan Al-Quran. Karena itu mukjizat yang pantas bagi mereka. Para ulama menjelaskan kenapa Allah tidak kabulkan permohonan mereka. Ada beberapa sebab. Pertama, mereka hanya main-main aja, tidak serius. Kata Allah, walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Seandainya kami bukakan pintu langit, lantas mereka naik ke atas, mereka tetap tidak akan beriman, mereka akan bilang kami sedang tersihir. Jadi percuma Allah kabulkan, mereka akan bilang kami sudah apa? Sedang tersihir karena Muhammad penyihir. Jadi tidak perlu dikabulkan. Tidak perlu dikabulkan. Yang kedua, kalau seandainya Allah datangkan malaikat, terus mereka tidak beriman, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Mereka akan dibinasakan oleh Allah. Padahal Allah sayang sama mereka, di antara mereka ada yang akhirnya beriman belakangan. Di antara mereka banyak yang beriman belakangan, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, banyak. Paham? Sehingga itu mukjizat tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula mukjizat tersebut hanya bisa mereka yang menyaksikan. Sementara Allah ingin mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat. Maka meskipun mereka minta mukjizat tersebut tidak dikabulkan oleh Allah, Allah malah kirimkan mukjizat apa? Al-Qur'an. Kayaknya saya sudah capek. Masih panjang. Gimana? Berhenti? Hah?
Antum kasihan sama anak enggak? Antum rumahnya paling jauh di mana sih? Saya Jakarta, jauh. Udah jam berapa ya? Jam 8. Sudah ya? Hah? Kenapa? Jarang jumpa. Jangan doain begitu. Insya Allah jumpa lagi. Itu salah. Insya Allah jumpa lagi. Nanti saya takut antum hang karena selesai. Ya. Udahlah, kita nanti pertemuan sekali lagi ya. Udah cukup ya? Cukup ya? Hah? Antum gak kasihan anak? Anak belum makan dari siang. Lanjut. Aduh. Masih banyak ini. 1, 2, 3. Oh, tiga lembar lagi. Sudahlah ya. Murid yang baik itu nurut sama Gustad. Iya. Jadi sampai sini saja. Ya. Qadarullah, saya sudah capek ya. Saya juga takut terlalu banyak nanti antum nggak bisa nangkap ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kesempatan yang lain. Insya Allah Taala. Insya Allah Taala. Baik, demikian saja kajian kita. Tidak ada tanya jawab ya. Kita mau sholat Isya dan saya mau makan malam habis ini. Baik, demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.